mahir berjamaah dan menjalankan taklim kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Khalis Yasin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada mudah-mudahan dimakhluk kepada kita yang selalu istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah masjid Al-Ghuraba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian pada hari ini mulai, marilah kita berdoa di mana kebakaran ini mengingatkan kepada keluarga dari Bapak Kirno, yang mana dia telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, dan mana lainnya akan diadakan kepada almarhum Bapak Haji Andi Nur Amin Fatal Kareng Pabajang. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya dan ditempatkan yang di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia mendapat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kita mulai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadina wa kulli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ustaz Khalis Yasin menyampaikan tausiahnya dan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ma'anahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadatin anifil hali wal ma'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ridwan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minad dhalal wa da'i ashabil hisab. Wa ubayyinul harami minal halal sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa alihi khairin amma ba'd. Faslun fima yahrumu ala man bihi haddatun asgharu aw awsatu aw akbar. Wa man taqadha wuduhu min balighin wa ghairihi ma ada da'imal hadasi wa fa'idatut tuhuraini hurima alaihi salatu fardan aw naflan aw salata janazatin wa misluha sajdatut tilawati wa syukri wa fima nas-salati khutbatul jum'ati bina'un ala bina'an ala annaha badalun min rak'atain wa kharaja biha khutbatul ghairiha min aidin aw usukin aw istisqa'in fayundubu taharatu laha afada dalika Muhammadur Rasulullah. Para jamaah dan seluruh pengurus Masjid Al-Ghuraba yang saya hormati, kita akan lanjutkan perbincangan kita, taklim kita, kajian kita tentang masih bab thaharah
Kali ini kita menjelaskan tentang fima yahrumu ala man bihi hadatsun asgharun aw awsatun aw akbar. Pada perkara yang haram atas orang yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas pertengahan atau hadas besar. Jadi ada beberapa perkara yang menjadi haram bagi orang yang berhadas, hadas kecil atau hadas sedang atau hadas besar. Ini ada 3. Wa man taqada wuduhu, dan siapa saja yang batal wudunya, min baligin, dari orang yang balik, wa ghairihi, dan selain yang balik, ma'ada daimal hadasi, selain orang yang langgeng berhadasnya. Wa fa'idatut tuhuraini wa faqidatut tuhuraini, dan orang yang tidak memiliki 2 alat suci untuk bersuci, harum alis shalah, haram baginya sholat, fardhon au naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, au sholat janazatin, atau sholat janazah, wa misluha sajdatut tilawah, dan seumpamanya juga termasuk sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Wa fi ma'na shalah, dan masuk kategori makna sholat khutbatul jum'ah, termasuk khutbah jum'ah, binaan merupakan bangunan, ana badalun min rak'atain, bahwa khutbah Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat sholat yang ditinggalkan, yang harusnya sholat zuhur 4 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Wa kharaja biha khutbatu ghairiha, dan tidak termasuk khutbah selain khutbah Jumat, seperti sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, khutbah sholat kusuf, baik kusuful samsi atau kusuful qamar, gerhana matahari dan gerhana bulan, awil istiqa, atau khutbah sholat istisqa, minta hujan. Fayandubu taharatullah, maka itu disunahkan saja bersih. Jadi gini Bapak sekalian, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas, larangan. Larangan bagi orang yang memiliki hadas, baik hadas kecil, hadas menengah, ataupun hadas besar. Siapa saja yang batal wudu, siapa saja yang batal wudu nih, baik dia, maksudnya orang yang batal wudu yang balik dan selain yang balik, madama daimal hadas, selain orang yang langgeng berhadasnya. Langgeng berhadas ini misalnya orang yang beser, Pak. Orang yang beser kapan dia mau tidak berhadas? Karena habis wudu netes, misalnya dia ambeien atau dia beser gitu. Ya keluar aja gitu air kencingnya.
Nah, orang seperti itu tidak ada larangan meskipun berhadas untuk sholat karena sudah uzur. Paling-paling nanti kaifiatnya kalau orang yang sudah beser, Pak, misalnya dia penisnya itu selalu netes air kencing, sudah aja dikasih pengaman. Kalau di Papua kan koteka ya. Kalau kita apa misalnya botol aqua kayak gitu. Yang penting nggak netes gitu. Karena orang seperti itu kan sudah uzur. Sedangkan perintah sholat tidak boleh ditinggalkan meskipun beser ya. Atau perempuan yang mennya melebihi 15 hari. Maka apabila darah men sudah keluar di atas 15 hari, itu bukan darah men lagi, itu sudah darah istihadah, darah penyakit, maka dia wajib sholat meskipun masih keluar. Atau yang melahirkan, kalau melebihi 40 hari masih keluar darah, misalnya 40 setengah hari masih keluar darah, maka dia wajib sholat. Tapi bagi orang-orang yang normal, ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan, bahkan haram hukum, yaitu hurrima alis sholat, diharamkan sholat. Bukan sekedar nggak sah sholat, Pak. Ternyata kalau kita punya hadas, kalau melaksanakan sholat itu haram hukum. Bisa nggak wudu misalnya. Jadi kalau batal wudu, jangan bertahan meskipun dia imam, langsung aja keluar dari barisan, kemudian digantikan oleh orang yang di belakang meskipun imam. Jangan gengsi, ya sudah batal masih bertahan. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah atau sholat jenazah, termasuk sujud tilawah. Ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, itu kan disunahkan untuk sujud. Tapi kalau berhadas tidak boleh. Atau sujud syukur, kan banyak tuh orang salah kaprah, petinju menang, begitu menang langsung sujud syukur disuruh, atau dia dapat medali sujud syukur, dia wudu enggak itu. Jadi seharusnya dia tidak boleh langsung sujud syukur. Sering itu kita lakukan. Begitu dulu waktu Presiden Gus Dur terpilih secara aklamasi di Dewan, kira-kira siang tuh jam 11 kalau nggak salah tuh terpilih. Itu diumumkan di speaker, alhamdulillah kita punya presiden kiai, banyak yang sujud syukur. Nah, kalau tidak menggunakan, tidak punya wudu, itu haram hukumnya. Kita terhindar dari bahaya, lalu sujud syukur karena terhindar, maka harus wudu, sujud syukur. Kan sering itu kita lakukan, kita lihat pelari misalnya atlet, begitu selesai langsung sujud, dia menang. Nah, dia wudu apa enggak? Wa fi ma'na sholatul khutbatul Jumat, dan termasuk kepada kategori khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu tidak sah kalau kita berhadas. Kenapa? Karena dia bagian daripada sholat. Jadi yang seharusnya sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat, 2 rakaat sholat, 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, itu sebagai pengganti daripada sholat zuhur tadi, gitu kan. Wa kharaja biha khutbatu ghairiha, keluar, maksudnya tidak termasuk khutbah selain khutbah Jumat.
Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat meminta hujan, itu boleh berhadas, batal juga, gitu Pak. Tapi kalau sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah, itu tidak boleh atau diharamkan kalau berhadas. Paham Pak ya? Fayandubu taharatullah, tapi disunahkan bersuci bagi yang khutbah Idul Adha, Idul Fitri, kusufil samsi, kusufil qamar, termasuk istisqa, itu sunnah saja wudunya atau bersuci. Wa tawafu bi anwa'ihi fardhan aw naflan walau bi nusukin li anau fi makna shalah. Tawaf tidak boleh dilakukan. Jadi haram orang bertawaf dengan berbagai macam tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf fardu, termasuk ibadah haji, termasuk dalam ibadah haji. Li'anau fi ma'na sholat, karena rangkaian ibadah haji dari mulai tawaf, kemudian wukuf di Arafah, melempar jumroh, sa'i, dan mabit di Mina, itu adalah rangkaian daripada ibadah haji, sama semakna dengan sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh atau diharamkan tawaf kalau kita memiliki hadas. Lalu bagaimana? Kita kan kalau di Mekah itu kan jutaan orang bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Ya, kadang kita punya istri nggak pakai sarung tangan. Ya. Kalau kita nggak pegangin, ntar bisa-bisa ngilang kan, atau tercecer. Maka itu disebutnya darurat pindah mazhab sementara. Itu pakai Hanafi, gitu Pak. Ya, boleh. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i, waktu tawaf itu kapan selesainya kita 7 balik gitu. Kalau misalnya kita batal lagi gitu. Kemudian wa hamlul mushaf wa mislu fi dzalika ma kutiba lidarasati kalauhin. Haram bagi orang yang berhadas membawa mushaf Quran, ya. Mushaf itu Pak, yang tidak ada terjemahnya, tidak ada tafsirnya, itu namanya mushaf. Kalau ada terjemahnya, ada tafsirnya, kan kalau Quran produk dari Saudi itu kan ada embel-embelnya, ada tafsirnya. Itu tidak termasuk mushaf. Mushaf Quran adalah kumpulan ayat-ayat Allah yang terdiri dari 114 surat, ya, 30 juz, 6.666 ayat, 1.020.000 huruf dalam riwayat itu. Dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu namanya mushaf. Kalau ada yang hilang saja salah satu ayatnya, itu tidak termasuk mushaf. Jadi memegang mushaf Quran bagi yang batal wudu atau yang berhadas itu diharamkan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tidak, apalagi dalam keadaan belajar. Wa mahalul hurmati malam tad'u daruratun ila amlihi. Dan letak keharamannya memegang mushaf Quran itu apabila tidak darurat. Tapi kalau darurat, misalnya kita di jalan menemukan Quran tercecer, itu
darurat mesti kita ambil. Wa ila jika tidak amalahu dibawanya itu mushaf mal hadas beserta memiliki hadas haitsulam yatamakkan minat taharati selama tidak memungkinkan untuk mendapatkan tempat bersuci. Jadi membawa mushaf Quran itu boleh ketika kita berhadas selama kita mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu nih. Sementara Quran mesti diselamatkan karena Quran itu adalah firman Allah meskipun kertasnya itu tidak ada nilai karena tulisan firman Allah, lafaz Allah, firman Allah maka menjadi bernilai. Begitu ini etika Pak ya. Quran itu sebaiknya jangan ditaruh di belakang walaupun di masjid, di depan. Kalau kita sholat kan kalau di belakang itu Quran itu dipantatin oleh kita. Itu etika Pak, bukan hukum ya. Karena di dalam Islam itu adab di atas ilmu. Ilmu tinggi kalau adab nggak ada rusak. Begitu juga kita kalau di rumah kalau punya Quran itu jangan ditaruh di bawah buku-buku lain. Dia posisikan yang paling terhormat. TV di atas, Qurannya di bawah. Itu etikanya rusak, adab, kesopanan. Quran itu yang paling tinggi posisinya. Kalau di rumah-rumah ustaz atau di pesantren itu kan suka berjejer kitab-kitab. Quran itu dia diposisikan yang terhormat, mushaf. Kenapa? Bukan kertas yang kita hargai, tapi perwakilan lafaz-lafaz wahyu. Gitu. Jadi kalau boleh disebut sebenarnya yang kita pegang Quran itu mushaf, bukan Qurannya tapi mushaf, karena mushaf Quran. Kalau Qurannya sendiri itu berbentuk lafaz, tidak berbentuk tulisan. Tulisan itu kan datang setelah inisiatif para ulama. Zaman Utsman bin Affan itu peraturan negara mewajibkan Al-Quran itu dikumpulkan. Ada yang di telapak korma, ada yang nempel di kulit, kemudian dikumpulkan dijadikan satu mushaf, diteliti. Nah, adanya surah Al-Fatihah ditempatkan di pertama, Al-Baqarah kedua itu kan pertama tauqifi disebutnya. Tauqifi itu juklaknya dari Allah. Rasulullah SAW diberikan arahan seperti itu. Fatihah menjadi surah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua. Jadi penempatan surah-surah dalam Al-Quran itu adalah disebut tauqifi, juklaknya dari Allah seperti itu, bukan inisiatif Rasulullah SAW. Kalaupun ditulis menjadi mushaf, itu inisiatif, ijtihad. Kenapa? Karena banyak orang-orang Islam yang di luar bangsa Arab, orang-orang azam yang membutuhkan Quran, sedangkan melafazkan Quran tidak boleh dirubah dengan bahasa apapun. Misalnya dirubah di Indonesia, Alhamdulillahirabbil alamin diganti sholatnya, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nggak bisa sholat diganti seperti itu. Nah, oleh karena itu ini berhubungan dengan Quran. Yang wajib bagi umat Islam itu bagaimana mampu melafazkan huruf Quran yang kita sebut makharijul huruf, tempat keluar huruf. Melafazkan, bukan mengenal tulisan. Kalau mengenal tulisan huruf Quran itu boleh, dia boleh tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri ummi, tidak pandai baca tulis, tapi daya nalarnya, daya ingatnya
kecerdasannya maksimal. Gitu. Sebenarnya bagus-bagus aja sih ketika ada orang tua di masjid ya, habis sholat maghrib atau nggak ada pengajian atau ada pengajian habis isya dilanjutkan baca Quran bareng-bareng, misalnya ada yang megang Iqra, ada yang dituntun satu persatu, bagus sih. Cuma kalau bagi yang tua-tua kayak kita Pak, otaknya udah kebanyakan mikirin yang lain. Jadi yang terpenting itu bagaimana bukan mengenal huruf Quran, tapi bagaimana caranya mampu melafazkan huruf Quran. Itu. Kan kita kenal namanya program pemerintah untuk melestarikan Al-Quran, antara lain Musabaqah Tilawatil Quran. Itu ada golongannya Pak. Ada golongan dewasa, golongan wanita, anak-anak, ada golongan tunanetra. Ada orang yang tunanetra, buta matanya dari lahir, tapi hafal 30 juz dengan suara yang fasih. Sementara banyak masyarakat kita yang melek, nggak bisa baca Quran, namanya matot gaca, mata melotot, nggak bisa baca. Berarti kan yang terpenting bukan mengenal huruf Quran, tapi bagaimana melafazkannya. Itu Pak ya. Dan ini jangan dianggap remeh Pak. Putus asa lah, saya udah tua lah, udah yang penting ngikutin aja. Minimal Pak itu surat-surat yang dipakai sholat. Ya. Bagaimana caranya? Ditalaki Pak, ditahsin oleh para ustadznya. Nggak usah malu, harus berkorban. Ustaz, saya mau ke rumah antum deh, sendiri. Mau ngapain Pak? Saya pengen bacaan Quran saya ini diteliti, sudah benar semua apa belum? Itu jangan anggap remeh Pak ya. Kalaupun kita malu belajar bareng-bareng, takut ketahuan bodohnya atau kita belum ngerti karena sementara kita udah ditokohkan, nggak apa-apa kita datang ke rumah ustadz atau ustadz datang, Ustaz tolong nih Fatihah aneh dengerin, udah bener apa belum? Itu namanya ditalaki Pak. Makanya Imam Syafi'i dalam madhabnya mensyaratkan sholat Jum'ah akan dianggap sah. Satu, bila tanah wakaf masjid bila masjid itu berdiri di tanah wakaf, baru sah sholat Jumat. Yang kedua, kalau sholat Jumat itu dihadiri oleh 40 orang termasuk imam. Ketiga, apabila sholat Jumat itu dihadiri 40 orang tapi semuanya lancar membaca Fatihahnya. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Ya harus ada seleksi. Ustadznya menyeleksi semua yang 40 orang itu. Kita khawatir sholat Jumatnya 100 orang tapi baca Quran belepetan semua. Ini penting Pak ya. Seleksi hubungan dengan itu tuh. Jadi kita bisa renovasi rumah dengan aman, baca Quran aja, masya Allah. Harus diambil kesempatan Pak ya. Jangan anggap remeh itu, terutama Fatihah. Minimal yang 13 surah lah, dari Al-Haqqumut sampai An-Nas, itu udah hafal buat sholat. Sekarang kita mengiris Pak, melihat imam-imam terutama kalau bulan puasa gitu kan, yang di hari-hari biasa nggak pernah jadi imam, jangan jadi imam sholat jamaah juga enggak di beberapa masjid itu. Tapi begitu bulan puasa datang dia jadi imam, itu pede banget. Baca Quran boleh pakai tuh yang kepala ini. Ya Allah, pede banget padahal rusak banget. Kalau nggak dicantumin jadi imam dia ngambek. Dulu saya waktu DKM-nya bukan ente, jadi imam sekarang kok enggak gitu. Nah nanti akhirnya punya program para DKM masjid menjelang puasa, minimal menjelang puasa 1 minggu
semua yang biasa jadi imam, panggil ustadz yang ahlul Quran supaya ditatar lagi, tidak sembarangan gitu bicara tentang Quran ya. Maka kehormatan Al-Quran ini mesti dijaga dalam kondisi apapun. Hanya kalau kita membaca Quran, cium ini kan etika, selesai cium. Tapi di kelompok Wahab, Salafi Wahabi, dia bilang bid'ah. Rasulullah SAW nggak pernah mencontohkan, Rasul nggak pernah mencium Quran, dia nggak sadar. Emang di zaman Rasul nggak ada mushaf Quran? Kan belum ada orang di kepalanya semua. Nyiumnya gimana? Ini kadang-kadang simbotan mereka. Mana ada katanya? Bid'ah itu mencium Quran. Yang zaman Rasulullah SAW belum ada Quran. Maksudnya belum ada mushaf Al-Quran. Semuanya sudah dipotong. Salah satu motivasi Quran itu dibukukan, dibuat mushaf karena banyak ahlul Quran, para hafiz itu yang meninggal mati syahid, dikhawatirkan nanti punah. Maka ini bagian daripada skenario Allah SWT adanya mushaf Quran itu, sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini sebutkan kahaufi min araq min gharakin. Kita boleh memegang mushaf Quran atau lembaran Quran yang tercecer karena darurat, disebabkan karena takut tenggelam, al harakin atau takut terbakar, au najasatin atau takut terkena najis, au kafin au syarikin atau dipegang oleh orang kafir atau dicuri. Pak, kalau sekarang kita nggak kesulitan kan Quran, sehingga orang mau curi Quran juga terkesan bodoh amat gitu kan. Karena di wilayah kita mudah ditemukan mushaf Quran. Coba Pak di daerah-daerah terpencil, itu Quran daerah-daerah terpencil sampai sobek gitu, sampai ditempel-tempel gitu. Di masjid kita mah Quran sampai lengket belum dipakai-pakai itu. Ya, kenapa sih nggak didistribusikan aja ke daerah gitu kan, bermanfaat daripada cuma jadi hiasan doang di masjid Quran berjejer dan pernah dibaca. Baca Quran itu Pak ada aturannya. Startnya dari hari Jumat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hari Jumat dari mulai terbenam matahari seperti ini nih, ini udah masuk hari Jumat nih tadi pas terbenam matahari, sampai terbenam matahari lagi, itu namanya hari Jumat. Nah, di hari Jumat start baca Quran itu surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nisa, gitu Pak. Kita nih orang-orang awam minimal seminggu sekali kita khatam Quran. Jadi mulainya hari Jumat. Hari Jumat silakan mau dicicil di kredit, pokoknya satu hari penuh 24 jam tuh, dari mulai terbit dari mulai terbenam matahari malam Jumat sampai terbenam matahari di hari Sabtu, jelang Sabtu. Itu bacalah Quran surah Al-Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Sampai surah An-Nisa. Nanti hari Sabtunya dari surah Al-Maidah sampai surah Taubah. Itu, dan selanjutnya itu ada aturannya. Kita Yasin lagi. Juga nggak boleh. Kasihan yang lain nggak dibaca-baca. Pak, Quran kalau nggak dibaca seminggu saja, sama dengan kita biasa ke ladang ke hutan yang biasa kita jalan itu jalan. Seminggu nggak di jalan itu sudah tertutup dengan semak-semak yang baru. Tapi kalau sering di jalan tiap hari itu jadi
Digigit kalau bahasanya, ada bekas jalan. Jadi jangan sampai orang kafir itu terbiarkan memegang mushaf Quran atau tercuri. Bal qad yajibu li'annahu min ta'zimi, bahkan mengerebut mengambil Quran karena khawatir dicuri atau khawatir diambil orang kafir, itu hukumnya malah wajib. Kalau kita cara berpikirnya salah kaprah, biarin itu Quran dibawa orang kafir, siapa tahu dibaca, gitu kan? Itu cara berpikir yang keliru, mengedepankan logika ketimbang syariat. Biarin aja dia mau nggak apa-apa. Tuh buktinya Densus 88 ya, Quran dijadikan alat bukti. Quran dijadikan alat bukti, lucu-lucu banget. Amma idza tamakkana min tayammumi fa ina yakunu wajiban. Maka adapun kalau memungkinkan untuk bertayamum, fa ina yakunu wajiban, maka sesungguhnya tayamum itu jadi wajib. Kalau memang mau megang mushaf Quran atau kita mau sholat atau mau tawaf, tidak ada air tapi ada kemungkinan bisa tayamum, wajib itu tayamum. Tayamum kan kalau di musim dingin juga lembab, gimana tayamumnya kan? Nah, bisa aja nanti kan ada tayamum itu dipakai turun debu yang suci. Wa kamlihi tahrikuhu min makani ila makani akhara fayahrum. Seperti membawa mushaf Quran, tahriku min makanin ila makanin akhar, menggerak-gerakkan mushaf Quran dari satu tempat ke tempat yang lain, fayahrum, maka itu diharamkan. Lembaran-lembaran misalkan, jadi kalau kita membawa Quran nggak punya wudu, ya lembaran-lembaran atau Qurannya dipindahin, termasuk pindahin Quran ya, nggak punya wudu, dari misalnya dari lantai ke lemari, itu termasuk haram kalau nggak punya hadas, kalau nggak punya wudu atau tidak bersuci lah, atau kalau punya hadas. Wa yajuzu hamlu hamilil mushafi, maka dibolehkan memegang, memanggul mushaf ya. Jadi kalau memanggul mushaf itu dipanggul ya, karena ada kepentingan, itu dibolehkan walaupun tidak bersuci. Jadi gini maksudnya memanggul, wa yajuzu hamlu hamilil mushafi, dan dibolehkan membawa orang yang manggul mushaf. Paham nggak? Ini ada orang lagi bawa mushaf, gempor, lalu kita bawa orangnya, itu boleh. Ini orang gempor megang Quran ya. Nah orang gempor kita bopong tuh, kan dia, tapi kan bukan kita yang megang dia, gitu Pak. Termasuk mengendarai mobil yang isi mobil itu Quran, gitu kan? Yang membawanya mobil, tapi kita yang membawanya melalui driver, sebagai drivernya. Itu nggak apa-apa, karena nggak secara langsung kan, paham ya Pak ya? Atau di box misalnya, Qurannya ditaruh di box, di kontainer, itu sampai segitu Pak. Masya Allah, dahsyat banget ya.
Kemudian wa masuhu bi a'dha'il wudu'i wa ghairiha walau ghairal maktubi kal hawashi wa ma bainal astari, dan menyentuh mushaf Quran dengan anggota wudu kan muka, tangan, kaki, kepala gitu. Wa ghairi, dan selain daripada anggota wudu, walau sekalipun ghairi maktub, bukan bagian yang tertulis ya. Kal hawashi wa ma bainal astur, seperti sekeliling mushaf. Nih kayak ini covernya gitu kan. Maka itu termasuk, jadi tidak boleh disentuh kalau kita tidak punya wudu gitu. Ini kita lagi bicara Pak pada versi mazhab kita di Indonesia ini, mazhab Syafi'i. Wa yarumu masu jildihi, dan diharamkan menyentuh kulit mushaf tadi covernya itu. Wa alaqati, dan apa yang berhubungan. Wa kharitatihi, dan juga kantongnya. Apa namanya kharita ini di sini pengaitnya. Iya benar kantongnya. Peti. Wasunduk itu petinya, wa fi, sedangkan Quran ada di dalamnya. Sampai begitu Pak. Nah sekarang ini zaman sudah global, liberal, orang melihat Quran itu tidak ada kehormatan. Insya Allah. Kadang Quran ada di meja, di atasnya teh hangat atau roti misalnya, karena ada di meja dia. Piring gitu, piring. Makanya Pak, kalau saya perhatikan orang-orang dulu, maksud dulu tuh seumur saya tuh 70-an ke sana, orang kepada simbol-simbol agama itu begitu hormatnya, makanya mendapatkan ilmunya tuh bagus gitu, manfaat. Tuh saya Pak, kalau kamar saya nih, kamar saya tuh untuk tempat tidurnya di Kobong itu ngadep utara dan selatan. Ketika kita belonjol, rumah kiai ada di barat begini nih. Astagfirullahaladzim, ada rumah kiai di sana. Itu menghormati begitu tinggi Pak. Padahal rumah kiai jauh, kita di Kobong, tapi begitu kaki kita belonjol ke rumah kiai, astagfirullahaladzim. Makanya orang-orang dulu ilmunya manfaat banget. Sekarang kepada simbol-simbol agama itu udah enggak, kurang kehormatannya, ya kan? Begitu ada hari libur lebaran, ada yang mau ramai-ramai ke rumah guru, ustadz yang ngajar, yang ada ke kebun binatang. Nggak ada tuh, cuman salah dikit aja, beda persepsi nih. Ustadz ini afiliasinya politiknya ini, dia partai ini, nggak mau ngaji. Tolong tuh besok jangan dipakai lagi tuh Ustadz, simbol-simbol agama. Makanya beda keberkahan. Kalau dulu saya waktu ngaji, ini sedikit lagi nih, waktu saya ngaji masih SD Pak, ada namanya Ustadz Su'eb dari Poris, dia ngajar pakai sepeda ontel. Saya masih SD tuh, tahun 80-an. Dia ngajar di musola Al-Barkan, sekarang udah jadi masjid di Ceper. Itu kalau ngajar tuh dia pakai kipas apa? Kipas itu kan bambu, rokok gitu. Itu kalau selesai ngajar, kalau ustadznya belum pulang, belum keluar, nggak berani jamaah tuh melangkah untuk keluar, nungguin dulu. Kalau sekarang mah ustadz masih zikir, jamaah jangan tuh jamaah, DKM udah pada nggak ada. Demikian, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengikuti kajian